Ini kita kasih stempel ulang bagian tepi-tepinya ini ya. Stempel atau grease ya. Kita kasih tipis-tipis di sini, di pojokan sini, dan keduanya ya. Dan di sini, dan di sini, dan di sini, dan di sini. Nanti setelah pemasangan saya tunjukkan apa gunanya kita kasih stempel di sini. Kita kasih stempel supaya dia bisa main seperti ini ya. Jadi dia bisa main. Jadi kampas rem itu dia tidak nyokot terus ke bagian disc brake-nya. Ini tinggal kita posisikan di sini, di dudukannya ini, dan bagian ini ya, coakan ini masuk di bagian tonjolan ini. Ya, jadi tonjolan ini masuk di coakan ini. Seperti ini ya, coba perhatikan. Nah, tek. Oke, ini setelah saya bersihkan, saya coba remnya, saya rem. Wih, pakem ya. Saya coba gas, saya rem. Wih, pakem ya. Jadi untuk rem yang bersih, efeknya nanti rem kita akan menjadi lebih pakem dan kita berkendara di jalan menjadi lebih aman. Oke, ketemu lagi dengan saya di Kurniadi Channel. Nah, pada video kali ini saya akan memvideokan bagaimana cara merawat kampas rem depan mobil ya, yang tipenya cakram. Ini tutorial ini sama semua untuk semua mobil ya. Jadi semua mobil caranya kurang lebih sama. Nah, untuk sebelumnya saya sudah memvideokan bagaimana cara membersihkan kampas rem belakang ya, yang tipenya diatromol. Itu nanti link videonya saya sertakan di deskripsi ya. Nah, untuk saat ini saya akan videokan bagaimana cara membersihkan kampas rem depan tipe cakram ya. Mobil yang harus kita bersihkan kampas remnya, yang pertama itu yang pastinya pengereman yang kita rasa tidak pakem ya. Baik itu bisa disebabkan oleh kampas rem depan atau kampas rem belakang yang kotor ya. Biasanya debu yang kotor itu akan menyebabkan kampas rem itu menjadi licin ya, bahkan akan menyebabkan suara berdecit pada kampas remnya. Nah, jika kita ada indikasi remnya itu tidak pakem dan suara remnya berdecit, maka kita harus membersihkan kampas remnya. Oke, bagaimana cara membersihkannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Oke, langkah pertama yang pastinya kita harus melepas bagian roda ini ya, supaya kita bisa menjangkau kampas remnya. Nah, untuk melepasnya kita pastinya harus membuka baut-baut rodanya. Nah, sebelum kita buka pastinya kita harus mendongkrak mobil supaya ban ini bisa terangkat ya. Oke, saya akan langsung aja, saya akan melepas rodanya. Setelah terlepas nanti kita bisa membersihkan bagian kampas rem dalamnya. Oke, tonton terus videonya sampai. Oke, ini setelah roda terlepas, selanjutnya kita bisa menjangkau bagian kampas remnya. Nah, ini sedikit tips bagi saya, bagi untuk roda yang sudah terlepas, kita taruh posisikan di bawah mobil seperti itu ya. Nah, supaya apa? Jika dongkrak ini jebol nggak kuat, maka kaki-kaki mobil masih tertahan oleh velg mobil ya. Mungkin ini bagi yang sudah pengalaman, sudah tahu, mungkin sudah tahu cara ini ya. Tapi bagi para pemula, ban ini kita taruh di situ ya. Jadi ban ini kita manfaatkan. Semisal dongkraknya jebol, maka untuk kaki-kaki mobil tidak langsung kena lantai, maka masih kesangga oleh ban mobil atau velg mobil. Oke, selanjutnya saya akan membersihkan bagian kampas remnya. Dan di sini kita lihat ya, ini adalah bagian kampas remnya dan kita harus membersihkan bagian pin-pinnya ini dan kampas remnya, dan kita lakukan pelumasan atau kita kasih grease ulang ya. Nah, untuk menjangkau bagian dalamnya ini kita harus melepas bagian kampas remnya ini. Dan caranya di sini ada baut 14. Ya, di sini kita lihat, di sini ada baut 14. Di bagian sini dan bagian bawah sini ada. Nah, ini baut 14 kita lepas dulu. Setelah kita lepas, maka bagian kampas rem ini nanti bagian pistonnya ini bisa kita ambil ya, kita angkat. Nanti kita lakukan pembersihan dan melakukan kita kasih grease atau stempel ulang ya. Oke, saya akan melepas dulu ke kedua baut 14 ini. Selanjutnya kita bisa membersihkan bagian kampas remnya.
Oke, ini setelah bagian pistonnya kita bisa ambil atau kita angkat setelah membuka baut 14 keduanya ya. Nah, ini baut 14-nya. Selanjutnya kita bisa menjangkau bagian kampas remnya. Nah, di kampas rem ini ada kawatnya ya. Nanti kita pasang harus seperti ini ya. Nah, untuk mengambil kampas remnya gampang ya. Kita tinggal ambil tarik aja seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kampas rem depannya. Kita cek di sini. Kita cek juga ketebalannya. Pastikan jika bantalan kampas remnya ini masih ada garisnya seperti ini, berarti masih tebal ya. Tapi sudah habis, misalkan tinggal segini ya, itu sudah tipis, harus kita ganti. Seperti ini sudah masih tebal. Nah, sini dan di bagian tepi yang sini juga. Nah, nanti saya tunjukkan apa gunanya kita kasih stempel di bagian ini ya. Nah, di sini juga kedua kampas remnya ya. Tipis-tipis saja, jangan banyak-banyak. Nah, sini bagian yang sini juga.
kita kasih stempet ya. Nah, tipis-tipis saja. Oke, setelah itu kita tinggal pasang bagian kampas remnya ini ya. Kita pasang ke bagian rumah kampas remnya sini atau bagian pistonnya ya. Ini saya akan pasang dulu pistonnya ini dengan tadi itu untuk tonjolannya itu kita juga harus stempet ya. Ini akan saya tunjukkan lagi untuk bagian tonjolannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita kasih stempet juga untuk bagian di sini ini juga kita kasih stempet juga. Nah, ini ya. Kita kasih stempet tipis-tipis ya, supaya dia main, supaya dia tidak lengket. Kalau ini kering, tidak ada stempetnya, itu bisa menyebabkan rem itu dia ngerem terus ya. Jadinya remnya itu menjadi seret ya. Jadinya kampas remnya bisa panas. Ini kita kasih stempet keduanya ya. Ini juga kita kasih stempet. Ya, ini agak banyak nggak apa-apa ya. Nah, oke. Setelah kita kasih stempet, selanjutnya kita bisa pasang bagian kampas remnya ini di dudukan rumah pistonnya ini ya. Oke, untuk platnya ini kita pasang, tinggal kita taruh aja ya. Ini bolak-balik atas bawah sama ya. Jadi bentuknya sama aja, mau di atas di bawah sama. Ini tinggal kita posisikan di sini, di dudukannya ini, dan bagian ini ya, coakan ini masuk di bagian tonjolan ini. Ya, jadi tonjolan ini masuk di coakan ini. Seperti ini ya, coba perhatikan. Nah, tek. Nah, seperti ini ya. Ini pastikan dia sudah duduk di tempatnya dan ini tidak bisa dilepas ya. Kalau lepas kita agak paksa. Nah, ini bagian bawah. Lalu untuk bagian atas juga sama caranya. Nah, untuk bagian atas juga sama. Jadi coakan atau lubang ini harus, nah ini ya, tonjolan ini harus masuk di lubang ini. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang bagian kampas remnya. Oke, setelah bagian platnya terpasang, selanjutnya kita pasang lagi bagian ini ya, tonjokannya. Nah, ini kita pasang lagi. Ini kita tinggal masukkan aja di lubangnya ini ya. Nah, ini masuk. Nah, gunanya kita kasih stempet supaya dia bisa main seperti ini ya. Jadi dia bisa main. Jadi kampas rem itu dia tidak nyokot terus ke bagian disc brake-nya. Nah, ini bisa main. Nah, itu untuk atas. Untuk yang bawah seperti ini kita tinggal pasang juga. Tinggal kita masukkan aja. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, ini dia kan bisa main. Kita tekan ke dalam dia balik. Nah, gunanya kita stempet seperti itu. Kalau kita nggak kasih stempet dia tidak akan kembali ya. Jadi otomatis kampas rem itu dia akan ngerem terus setelah kita rem dan menyebabkan nanti piringan ini habis kotor dan kampas remnya pun cepat habis ya. Nah, selanjutnya setelah kita pasang pinnya ini, bagian tonjokannya ini. Nah, selanjutnya kita pasang bagian kampas remnya ya. Nah, ini kita pasang kampas remnya. Ini kita cek dulu, pastikan saat kita tarik seperti ini, karetnya dia itu ikut ya. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya saya pasang bagian kampas remnya. Sebelum pasang kampas remnya, kita pasang satu dulu untuk baut atas ini ya. Nah, jadi nanti gampang, tapi kita pasang kampas remnya langsung juga nggak apa-apa. Ya, seperti ini ya. Ini untuk bagian dalam. Kita pasang untuk bagian luar dulu ya, supaya kelihatan caranya ya, tahu ya. Oke, ini saya pasang. Nah, seperti ini ya, di sini ada kawat. Kita bisa perhatikan di sini. Ini ada kawat. Di sini juga ada kawat yang nonjol ini ya. Nah, kawat itu harus berada di posisi di tengah-tengah bagian coakan ini ya. Nah, seperti itu cara pasangnya. Seperti ini. Ini posisikan seperti ini ya. Oke, pastikan kawatnya ini masuk di tengah di tonjolannya ini. Nah, seperti ini di coakannya ini. Lalu kita tinggal dorong ke dalam. Nah, ini sudah masuk. Nah, gunanya kita kasih stempet tadi bagian ujung kampas remnya itu supaya dia licin ya. Nah, ini seperti ini. Gunanya kawat ini dia kawat pir ya. Jadi gunanya supaya kampas rem ini tidak selalu neken ke bagian disc brake-nya. Jadi saat kita rem seperti ini, dia posisi seperti ini, maka saat lepas rem dia akan kembali seperti ini. Otomatis kampas remnya dia itu tidak nempel secara terus-menerus pada bagian disc brake-nya. Nah, ini untuk bagian yang luar. Lalu untuk bagian yang dalam, cara pasangnya juga sama seperti bagian luar ya. Ini jangan lupa kita kasih grease sedikit-sedikit supaya dia licin ya. Bukan yang ini ya yang dikasih grease ya, tapi bagian ini aja. Sudah itu aja. Yang lain tidak usah ya. Nah, untuk pasangnya sama dengan yang luar.
Nah, ini di sini ada kawatnya, kita masukkan di bagian coakan ini ya. Nah, seperti ini kita masukkan aja. Nah, oke, setelah kampas remnya keduanya sudah masuk ya, selanjutnya ini kita sudah pasang bagian tonjokannya tadi, bagian atas bawah, dan lalu kita baut lagi ya. Di sini baut satu dulu. Nah, ini kita turunkan seperti ini ya. Nah, ini pastikan kampas remnya nanti masuk di dalam sini ya. Kita atur aja, kita cari space-nya. Nah, ini kita tekan seperti ini kampas remnya. Set. Nah, ini kita turunkan. Nah, seperti ini otomatis ini akan masuk ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah. Ini tonjokan yang bawah kita masukkan. Nah, seperti ini ya. Ini sudah masuk bagian tromolnya. Dan pastikan saat kita putar seperti ini, dia bisa muter ya. Bisa muter lancar, tidak ada hambatan sama sekali. Ya. Selanjutnya yang baut bawah ini, yang baut 14 tadi, jangan lupa kita pasang juga. Nah, seperti ini ya. Yang atas ini satu, yang bawah satu. Kita pasang juga di sini ya. Lalu setelah kita pasang, kita kencangkan kedua bautnya, maka pembersihan sudah selesai ya. Oke, ini sudah selesai untuk pembersihan bagian kampas remnya ya. Ini sudah tadi kita bersihkan, kita sabun, kita amplas tipis-tipis, dan tadi kita bongkar, kita kasih stempel ulang pada bagian kampas remnya supaya remnya tidak lengket terus pada bagian piringan remnya ini ya. Kita pastikan kita putar, dia tidak ada hambatan ya, atau tidak ngerem ya. Berarti pemasangannya sudah benar ya. Dan kalau di sini ada seperti berkarat, itu normal, wajar ya, karena bagian piringan kampas rem itu dia terbuat dari besi murni, sehingga dia akan berkarat seperti ini. Tapi ini nanti akan hilang karatnya setelah kita lakukan pengereman ya. Bahkan nanti kalau mobil kita cuci, kita kena hujan, kena air lagi, dia pasti berkarat seperti ini lagi. Tapi saat kita lakukan pengereman, maka karat ini akan hilang ya. Oke, itu tadi ya bagaimana cara membersihkan kampas rem bagian mobil tipe Cakram ya. Untuk yang sebelah kiri tidak saya videokan ya, supaya video tidak terlalu panjang. Jadi untuk sebelah kiri caranya pun juga sama dengan sebelah kanan ini ya. Jadi untuk melepasnya tadi, untuk membongkarnya, membersihkannya, dan kita kasih stempel ulang, caranya pun sama. Oke, tinggal kita pasang rodanya, setelah itu pembersihan pun sudah selesai. Oke, terima kasih yang sudah menonton, sudah like, sudah komen, sudah subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Salam sehat selalu, lancar rezekinya, amin.